Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mumtaza dari program studi pendidikan teknik elektro akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari jaringan komputer, mulai dari pengertiannya, protokolnya, jenis-jenisnya, modelnya juga. Jadi kita jadi video ini akan menjelaskan tentang urusan saya sebutkan. Oke, yang pertama ada pengertiannya. Jadi sebelum kita masuk, kita harus mengerti apa itu pengertiannya. Nah, jadi jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, perangkat jaringan lainnya ini bermacam-macam, jadi printer atau scanner atau bahkan dengan servernya dan lainnya. Oke. Nah, jadi tujuan jaringan komputer apa? Tujuannya adalah untuk membagi sumber daya. Contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. Nah, tujuan yang kedua itu sebagai dibagi komunikasi, contohnya seperti surat elektronik, instant messaging, dan sharing. Untuk akses informasi seperti yang sering kita pakai itu terusnya. Nah, jadi manfaatnya untuk perusahaan atau organisasi besar. Itu biasanya untuk rilis sharing. Seluruh program, peralatan, khususnya data bisa digunakan setiap orang pada jaringan tanpa pengaruh lokasi resource dan pemakai. Dan rehabilitasi lebih tinggi, adanya sumber alternatif persediaan backup, dan skalabilitasnya juga lebih besar, kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur. Nah, untuk umum seperti kita individu, yaitu akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh. Yang kedua ada komunikasi ke orang-orang dan juga hiburan interaktif. Nah, jadi di jaringan komputer ini ada OSI sama dan TCP IP layer. Nah, untuk OSI layer itu dia ada 7 layer. Yang pertama ada physical. Nah, di sini isinya datanya dalam bentuk bit. Nah, dan di layer kedua itu udah data link dalam bentuk udah frame. Nah, jadi yang ketiga ada network yang dalam bentuk paket. Nah, yang keempat ada transport dalam bentuk segmen, dan yang tiga teratas ini dalam bentuk data, yaitu session, presentation, dan application. Nah, yang kedua ada layer dari TCP/IP. Nah, sini lebih ringkas lagi ya, karena ini cuma 4 layernya. Yang pertama ada network interface, yang kedua ada internet, yang ketiga ada transport, dan yang keempat ada application. Nah, untuk jenis jaringannya, nah, di sini saya meneruskan jenis jaringan berdasarkan jangkauan atau skala geografis. Yang pertama adalah LAN. Nah, jaringan LAN ini biasa digunakan untuk seperti jaringan skala kecil ya, seperti dalam gedung atau dalam rumah. Itu biasa menggunakan jaringan network dalam bentuk LAN. Nah, yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, MAN ini sedikit lebih besar. Yang sebelumnya kalau LAN itu dalam area kota, nah kalau MAN ini dalam area misalnya kalau LAN tadi dalam area gedung, kalau MAN ini dalam satu kota atau yang sejenisnya lah, lebih besar daripada LAN. Nah, kalau WAN ini dia lebih besar lagi, bisa dalam benua, negara, atau bahkan seluruh dunia itu menggunakan WAN. Lebih besar, contohnya PT Telkom, PT Indosat itu dia mencakup satu area besar seperti negara atau benua-benua. Nah, topologi jaringan adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antara komponen jaringan yang meliputi server, workstation, hub, dan perkabelan. Beberapa macam topologi jaringan yang umum digunakan yaitu bus, star, ring, dan ini ya. Ini dalam gambarnya ya. Kalau star ini seperti ini bentuknya, dan mesh ini. Kalau ini tree seperti pohon, kalau kita di samping, kalau ini ring dan bus. Nah, kalau kita lihat secara sebentar saja, kalau kita lihat sekilas, nah kalau yang ring ini dia lebih mudah terhubung satu sama lain, tapi ini biayanya lebih mahal daripada kita menggunakan topologi yang bus. Dan itu yang lainnya juga pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, kita lanjut ke perangkat jaringan komputernya.
Nah, perangkat jaringan komputer ada banyak. Jadi di sini saya menyebutkan beberapa aja. Yang pertama ada server. Server adalah suatu komputer yang menjadi pengelola dan pusat bagi komputer lainnya. Yang kedua ada klien. Nah, kalau komputer yang digunakan untuk melakukan pengolahan data yang diambil dari server. Komputer klien menerima pelayanan dari server. Yang kedua kartu jaringan. Nah, yang keempat ada atau switch. Nah, switch adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lainnya, sehingga menjadikannya dalam satu segmen jaringan. Nah, yang kelima ada kabel dan konektor. Nah, kabel konektor ini ada yang dalam bentuk tembaga, ada juga ada yang lebih cepat lagi dan tapi lebih mahal, yaitu kabel optik. Nah, yang kedua repeater. Alat ini berfungsi untuk menguatkan sinyal. Nah, jadi kan kabel-kabel yang terhubung itu kan jauh-jauh ya antar negara. Nah, jadi nanti ada station nanti ada yang ada repeater. Jadi sinyal-sinyal yang udah melemah di dalam perjalanan itu akan dikuatkan lagi. Yang kedua ada bridge. Itu adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah jaringan. Yang terakhir ada router. Router berfungsi untuk mengatur aliran data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke internet protokol. Nah, dalam internet protokol itu ada IP yang disebutannya ya. Nah, jadi IP itu apa? IP itu digunakan sebagai alamat dalam hubungan antar host di internet, sehingga merupakan sebuah sistem komunikasi yang universal karena merupakan metode pengalamatan yang telah diterima di seluruh dunia. Panjang dari angka ini adalah 32 bit untuk IPv4 atau IP versi 4 dan 128 bit untuk IP versi 6 dan IP versi 6 yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP atau IP. Nah, format penulisannya jadi IP address terdiri dari dua bagian. Nah, yang pertama ada nomor network dan ini nomor hostnya. Nah, di mana nomor network memiliki nilai yang sama dalam suatu jaringan, sedangkan nomor host tidak memiliki alamat IP yang sama dalam suatu jaringan. Nah, jelasnya pada gambar ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, IP address terdiri dari bilangan biner 32 yang dipisahkan oleh tanda setiap 8 bit. Nah, jadi setiap IP address itu ada 32 biner yang dipisahkan jadi 8. Nah, tapi karena dalam biner ini panjang satu-satu, jadi kita ditulis dalam bentuk desimal. Contoh di bawah ini. Nah, 167, 205, 206, dan 100. Nah, ini untuk desimalnya. Kalau dalam bentuk biner yang di bawah ini. Oke, baik. Kedua ada subnetting. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet max untuk menjadikan network ID yang baru. Nah, jadi ID yang besar itu digabungkan menjadi satu jaringan yang lebih kecil dengan mengorbankan bit host ID. Nah, prosesnya ada 5, yaitu menentukan jumlah subnetnya, menentukan jumlah host per subnetnya, yang ketiga menentukan subnetnya valid, yang keempat menentukan alamat broadcast untuk setiap subnet, dan yang kelima menentukan host yang valid untuk setiap subnet. Baik, kita lanjut lagi. Nah, yang ini ada protokol jaringan. Nah, protokol jaringan adalah merupakan aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Nah, protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Nah, jadi ada beberapa macam protokol, jadi saya sebutkan beberapa. Yang pertama ada TCP/IP, singkatannya Transmission Control Protocol Internet atau Internet Protocol. Merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya. TCP paling banyak digunakan saat ini. Nah, yang kedua ada UDP. Nah, UDP atau User Datagram Protocol. Berbeda dengan TCP, UDP mempunyai karakteristik connectionless dan tidak berbasis koneksi. Artinya, data yang dikirimkan dalam bentuk paket tidak harus melakukan call setup seperti pada TCP. Data dalam protokol UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor identifier, sehingga sangat besar sekali kemungkinan data sampai tidak berurutan dan sangat mungkin hilang atau rusak dalam perjalanan. Nah, yang kedua ada SLIC atau Serial Line Internet Protocol. Nah, di sebuah protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Alat bantu lainnya dalam SLIC adalah
Triple P yang mendeteksi kesalahan dalam konfigurasi. Nah, Triple P ini apa? Yaitu sebuah protokol enkapsulasi pakai jaringan yang banyak digunakan pada wide area network. Dibandingkan dengan pendahulunya SLIP, TPP jauh lebih baik mengingat kerja protokol ini lebih cepat, menawarkan koreksi kesalahan dan negosiasi sesi secara dinamis tanpa adanya intervensi dari pengguna. Nah, POP3. Nah, ini POP3 ini adalah atau Post Office Protocol adalah kepanjangan adalah digunakan untuk mengambil email dari email server. Nah, protokol POP3 dibuat karena desain dari sistem email yang mengharuskan adanya email server yang menampung email untuk sementara sampai email tersebut diambil oleh penerima yang berhak. Nah, kehadiran email server ini disebabkan kenyataan hanya sebagian kecil dari komputer penerima email yang terus-menerus melakukan koneksi ke jaringan internet. SNTP. Nah, SNTP Simple Mail Transfer Protocol merupakan protokol yang umum digunakan untuk mengirimkan surat elektronik atau email di internet. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim surat elektronik ke server surat elektronik penerima. Nah, ada HTTPS. HTTPS versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web ditemukan oleh Mass Communication Corporation untuk menyediakan autentikasi dan komunikasi tersandi dan penggunaan dalam komersi elektrik. Selain menggunakan komunikasi plain text, HTTPS menyandikan data sesi menggunakan protokol SSL atau protokol CLS. Kedua protokol tersebut memberikan perlindungan yang memadai dari serangan eavesdroppers dan man-in-the-middle attack. Pada umumnya, port HTTPS adalah 433. Nah, teknik keamanan jaringan. Teknik keamanan jaringan ini pentingnya agar data kita tidak diambil oleh orang atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti teknik keamanan jaringan adalah serangkaian metode praktik digunakan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sumber daya jaringan dari berbagai ancaman dan serangan cyber. Teknik ini mencakup penggunaan firewall, menjaring lalu lintas jaringan yang mencurigakan, enkripsi data untuk mencegah hasil data, serta sistem deteksi dan pencegahan intrusi DPS atau IPS untuk mengidentifikasi dan menghentikan aktivitas berbahaya. Nah, jadi di jaringan komputer ini juga ada dua jenis ya, seperti wire teknologi dan juga wireless. Nah, jadi kalau wire teknologi ini biasa dihubungkan antara satu komputer dengan perangkat jaringan perangkat komputer lainnya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau internet dihubungkan dengan komputer satu dengan Nintendo Switch, jadi dihubungkan dengan kabel ya, jadi kabel optik ataupun kabel tembaga. Jadi pada umumnya kita menggunakan kabel optik biar lebih cepat. Nah, untuk yang wireless itu dia menggunakan sinyal ya, seperti yang seperti contohnya satelit komunikasi, infrared komunikasi, broadcast radio, microwave communication, Wi-Fi mobile communication system, wireless teknologi, miniatur, dan wireless power transfer. Nah, jadi pada tipe wireless ini dia lebih sedikit menggunakan kabel. Kabelnya hanya pada perangkat tersebut, tapi dalam menghubungkannya tanpa menggunakan kabel. Seperti contoh yang paling sering sekarang yaitu Starlink ya. Starlink yang dia memancarkan frekuensi sehingga kita bisa menerima sinyal sehingga mendapatkan jaringan-jaringan internet. Nah, prediksi masa depan dalam bidang jaringan komputer. Nah, jadi untuk prediksi mungkin sekitar 50 tahun ke depan, 50 tahun ke depan mungkin kecepatan atau kapasitas yang luar biasa itu pasti bakal terus meningkat. Yang sebelumnya yang biasa umumnya kita gunakan 4G, yang kecepatannya hanya 100 Mbps, dan sekarang yang baru-baru ini yaitu 5G ya. 5G kan itu kecepatannya mencapai 10 Gbps, tapi penggunaannya cuma maksimal teman-teman paling 3 Gbps. Nah, tapi juga 5G ini juga belum merata ya. Jadi mungkin perlu sekitar mungkin 5 tahun lagi agar 5G ini merata. Ya, tapi untuk yang masa depan mungkin kecepatannya bisa jadi lebih atau bahkan sudah melampaui jauh dari kecepatan yang sekarang. Nah, yang kedua bisa jadi ada Internet of Everything. Sekarang yang kita kenal mungkin yang baru juga sekarang ini kita kira-kira ini masih juga dalam pengembangan itu ada Internet of Things. Nah, Internet of Things itu apa? Internet of Things itu ialah
suatu hal yang kita lakukan itu terhubung dengan internet. Jadi sebagai apa namanya, penggunaan sensor itu pasti terhubung ke internet. Nah, nanti di masa depan pasti bukan internet of things lagi, tapi internet of everything. Jadi untuk segala macam kita melakukan hal apapun pasti terhubung ke internet. Yang kedua, quantum networking. Nah, quantum networking ini masih dalam tahap pengembangan, bahkan juga masih teori. Nah, jadi apa namanya, eh, maksimal apa namanya, fungsinya apa atau kelebihannya apa, itu dia keamanannya jauh lebih aman daripada yang sekarang-sekarang ini. Dan ini bisa jadi dengan otomatis keamanan akan dijaga menggunakan quantum networking ini. Dan yang pasti kecepatan dan kapasitasnya juga luar biasa. Baik, terima kasih untuk itu. Kalau ada kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.